Pendaftaran nomor handphone untuk kuota gratis bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen akan ditutup pada 11 September mendatang, di mana melalui penginputan nomor HP di data pokok pendidikan Dapodik, mereka akan mendapatkan kuota sebesar 35 GB hingga 50 GB. Untuk itu, Kabar Berita Koran edisi 8 September 2020 dari Jakarta melaporkan 11 September terakhir input nomor HP daftar kuota internet gratis. Berita selengkapnya. Pendaftaran nomor handphone untuk kuota gratis bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen akan ditutup pada 11 September mendatang, di mana melalui penginputan nomor HP di data pokok pendidikan Dapodik, mereka akan mendapatkan kuota sebesar 35 GB hingga 50 GB. Untuk itu, Kepala Biro Kerjasama Humas Kemendikbud Evi Mulyani meminta agar semua kepala satuan pendidikan untuk mendaftarkannya segera. Saat ini perkembangannya, kepala satuan pendidikan harus melengkapi nomor telepon seluler atau handphone peserta didik yang aktif melalui aplikasi Dapodik sebelum 11 September 2020. Kata dia dalam keterangannya Senin 7 September lalu. Adapun kebijakan penyaluran kuota internet ini merupakan tanggapan pemerintah atas permasalahan yang sering dikeluhkan masyarakat. Pihaknya pun mengapresiasi pemerintah daerah yang telah mengadakan WiFi gratis di ruang publik. Apabila ada daerah yang sudah menyediakan WiFi gratis, tentu kebijakan ini menjadi suplemen untuk menyempurnakan kegiatan belajar mengajar, ujarnya. Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan bahwa para siswa hingga dosen akan mendapatkan bantuan pulsa untuk menjalani pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Bantuan ini akan bergulir hingga 4 bulan ke depan. Siswa akan mendapatkan bantuan 35 GB per bulan, kemudian untuk guru sebanyak 42 GB per bulan, sedangkan untuk mahasiswa dan dosen sebesar 50 GB per bulan. Selama ini dalam beberapa minggu terakhir melakukan perjuangan internal di dalam pemerintah dan alhamdulillah kami telah mendapatkan dukungan beberapa kementerian untuk anggaran pulsa para peserta didik kita di masa PJJ ini. Saya dengan senang hati mengumumkan hari ini, ungkap Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR secara daring Kamis 27 Agustus lalu. Demikian. Berita selanjutnya dari Riau, Pekanbaru melaporkan, petugas turun razia rokok ilegal. Berita selengkapnya. Memberantas serta mempersempit peredaran rokok ilegal di Riau menjadi fokus Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Riau dan Kantor Pelayanan Bea Cukai Riau saat ini. Untuk itu, pihaknya kini menaja operasi bertajuk Gempur Rokok Ilegal. Operasi Tunjun. Selain melakukan razia, tim yang kita terjunkan juga langsung memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama para pedagang untuk tidak memperdagangkan rokok ilegal. Selain itu, tim juga menempelkan selebaran yang berisi peraturan tentang larangan mengedarkan rokok ilegal, yang juga merupakan salah satu kampanye untuk mencegah peredaran rokok ilegal di Riau. Paparnya Senin 7 September lalu. Dirincinya, terdapat 169 kecamatan yang ada di Riau yang menjadi target operasi memberantas dan menekan peredaran rokok tanpa pita cukai itu. Sasarannya adalah pasar-pasar dan tempat-tempat penjualan rokok ilegal. Dijelaskan Agung, masuknya rokok ilegal ke Indonesia sangat merugikan negara, sebab
Pajak rokok merupakan salah satu penyumbang terbesar dana subsidi kesehatan dan pemerintah, terutama BPJS. Jadi, operasi ini kita lakukan dalam rangka untuk mendongkrak penerimaan negara dari sektor cukai dan pajak rokok, di mana pajak rokok itu berkontribusi langsung pada peningkatan anggaran kesehatan untuk pemerintah, provinsi, dan daerah. Termasuk di dalamnya adalah untuk pembiayaan BPJS, bebernya. Berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pada pasal 31 disebutkan bahwa penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten atau kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Presiden Perpres 82 tahun 2018 pasal 100 disebutkan bahwa besaran kontribusi pajak rokok ditambah menjadi 75% dari sebelumnya 50%. Jadi, 75% realisasi penerimaan pajak rokok merupakan bagian hak masing-masing daerah, provinsi, kabupaten, atau kota. Kontribusi sebagaimana dimaksud langsung dipotong untuk dipindah bukukan ke dalam rekening BPJS Kesehatan. Perlu dipahami bahwa melanggar ketetapan Undang-Undang Cukai dengan menyediakan rokok ilegal juga melakukan kegiatan jual beli, ancamannya adalah pidana. Sanksinya hukuman pidana dengan ancaman penjara selama 5 tahun. Tegasnya, dengan operasi gempur rokok ilegal yang melakukan, dia berharap dengan operasi gempur rokok ilegal yang dilakukan oleh DJPC Riau serta instansi terkait dapat semakin menyadarkan masyarakat untuk tidak lagi menyediakan rokok ilegal. Dengan demikian, penerimaan negara dari pajak rokok akan semakin meningkat. Hal ini juga akan bermanfaat bagi masyarakat karena juga menambah dana subsidi untuk kesehatan masyarakat. Jadi kita imbau kepada masyarakat untuk mendukung ini. Harapannya dengan kita bersinergi dengan instansi terkait untuk melakukan operasi gempur rokok ilegal ini dan juga didukung oleh masyarakat, penerimaan negara dari sektor cukai itu meningkat. Tentu penerimaan dari pajak rokoknya juga meningkat dan manfaatnya kembali lagi ke masyarakat karena juga akan menambah untuk subsidi BPJS. Tandasnya. Sekian. Berita selanjutnya dari Kabupaten Indragiri Hulu melaporkan basmi ninja sawit ini yang harus dilakukan Polres Inhu. Berita selengkapnya, salah satu upaya kepolisian Resort Indragiri Hulu untuk menekan tindakan pidana pencurian buah kelapa sawit atau lazimnya dikenal dengan sebutan ninja sawit adalah dengan meningkatkan intensitas patroli di areal perkebunan kelapa sawit. Tidak hanya kebun kelapa sawit milik perusahaan, tapi patroli ini juga dilakukan di lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat. Kata Kapolres Inhu AKBP Efrizal SIK melalui PS Paurhumas Polres Inhu Aibda Misran, Senin 7 September lalu. Diungkapkan Misran, seperti yang dilaksanakan oleh Polsek Kuala Cenaku, Senin 7 September lalu sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di areal perkebunan kelapa sawit masyarakat di Desa Kuala Cenaku, Kecamatan Kuala Cenaku, dan selama patroli tidak ada ditemukan aksi pencurian buah kelapa sawit serta gangguan Kamtipmas lainnya. Patroli perkebunan ini lanjutnya secara rutin dilaksanakan oleh seluruh polsek jajaran Polres Inhu yang semata-mata tidak hanya untuk menekan angka pencurian buah kelapa sawit, tapi juga memberikan rasa aman, tentram, dan kondusif bagi masyarakat petani serta pihak lainnya. Selain itu, patroli tersebut juga upaya dalam menjaga stabilitas Kamtipmas di wilayah hukum Polres Inhu, ucap Misran. Demikian